Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani dengan NIM 209230014. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai teks eksposisi khususnya pada tingkat SMA. Nah, di sini saya mengambil contoh teks eksposisi pada kelas 10 di SMAN 1 Jenangan, di mana ini tempat saya magang. Nah, langsung saja yang saya bahas itu ada pengertian, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, dan juga contoh teks eksposisi. Nah, lanjut saja kita akan membahas mengenai pengertian apa itu teks eksposisi. Jadi pengertian teks eksposisi ini adalah teks yang berisi paparan atau penjelasan suatu informasi, ide, atau pendapat dengan tujuan memberikan pengetahuan yang jelas kepada pembaca. Teks ini itu bersifat informatif, logis, dan juga objektif, sehingga tidak bermaksud mempengaruhi emosi pembaca, melainkan mengajak mereka berpikir secara rasional. Biasanya teks eksposisi ini tuh digunakan dalam artikel, buku pelajaran, berita, atau pidato ilmiah karena lebih menekankan pada penjelasan fakta dan uraian yang sistematif. Dengan kata lain, teks eksposisi ini tuh berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara lugas agar pembaca itu memperoleh pemahaman baru mengenai suatu topik. Nah, ini tadi mengenai pengertian dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama itu ada bersifat informatif. Jadi, isi teks eksposisi itu memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan. Kemudian yang kedua itu bahasanya lugas dan baku. Jadi menggunakan bahasa yang jelas, kemudian langsung, serta sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, di sini ciri-cirinya itu ada fakta dan data akurat. Jadi teks eksposisi ini tuh sering menggunakan data, contoh, atau hasil penelitian untuk memperkuat penjelasan. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu ada objektif. Jadi penyajian informasi itu tidak berdasarkan perasaan pribadi tetapi berdasarkan fakta seperti itu. Kemudian yang kelima itu mengajak berpikir kritis. Jadi pembaca itu diarahkan untuk menalar, memahami, dan juga menyimpulkan informasi. Terus yang keenam itu ciri-cirinya adalah terdapat hubungan sebab dan akibat. Jadi argumen biasanya itu dijelaskan dengan logika yang runtut seperti itu. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, ini adalah struktur teks eksposisi. Adapun strukturnya itu ada 3 ya, teman-teman. Ada tesis, ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Nah, tesis itu adalah bagian awal teks yang berisi isu, pertanyaan umum, atau pandangan penulis mengenai topik tertentu. Sedangkan argumentasi ini adalah bagian inti dari teks yang berisi alasan, kemudian fakta, data, atau contoh konkret yang mendukung tesis. Nah, disinilah penulis itu meyakinkan pembaca melalui logika dan juga bukti. Seperti itu. Terus, struktur yang terakhir ini ada penegasan ulang. Jadi, pada bagian akhir teks itu berfungsi menekankan kembali pendapat atau menyimpulkan paparan secara singkat dan juga jelas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih tujuan dari teks eksposisi itu. Nah, jadi ini adalah tujuan dari teks eksposisi, yaitu diantaranya menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca dengan jelas. Kemudian, menjelaskan suatu topik agar mudah dipahami secara logis. Terus, mengajak pembaca berpikir kritis berdasarkan fakta. Kemudian,
membentuk opini pembaca berdasarkan data, bukan sekedar perasaan. Kemudian tujuan yang terakhir atau yang kelima itu menambah wawasan dan membuka cara pandang baru terhadap suatu masalah. Jadi sebenarnya untuk tujuan teks eksposisi itu ada banyak sekali ya teman-teman. Kemudian untuk yang menambah wawasan dan juga membuka cara pandang baru terhadap suatu masalah, ini tuh sebenarnya ya tujuan dari beberapa teks yang lainnya, tidak hanya pada teks eksposisi saja, seperti itu. Nah, lanjut pada bagian contoh. Nah, ini adalah contoh dari teks eksposisi. Di sini saya mengambil topik yaitu mengenai pentingnya membaca buku. Jadi, sesuai struktur teks eksposisi tadi, yang pertama ada tesis, kemudian argumentasi, penegasan ulang. Nah, di sini yang pada bagian tesis itu contoh kalimatnya yaitu membaca buku sangat penting bagi generasi muda karena menjadi sumber ilmu dan membentuk karakter. Nah, ini pada awal kalimat yaitu tentang teks eksposisi. Terus struktur yang kedua tadi kan mengenai argumentasi, yaitu berisi isinya. Nah, di sini ada kalimat buku memperluas wawasan, melatih berpikir kritis, serta memperkaya kosakata. Dengan rajin membaca, siswa lebih mudah memahami informasi dan percaya diri menyampaikan gagasan. Nah, ini termasuk argumentasi dari topik yang sudah saya buat tadi mengenai pentingnya membaca buku. Terus yang terakhir, strukturnya itu kan ada penegasan ulang. Nah, contoh kalimatnya itu, oleh karena itu budaya membaca harus dibiasakan sejak dini agar generasi muda tumbuh cerdas dan berkualitas. Nah, pada penegasan ulang di sini kita itu dituntut untuk menegaskan kembali maksud dari topik yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, tujuan, dan juga contoh daripada teks eksposisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.